Pernahkah Anda bertanya, mengapa ada orang yang hidupnya seolah dipenuhi ujian tanpa henti? Kesulitan datang silih berganti, kehilangan, kegagalan, penolakan, bahkan luka yang terasa tidak adil. Namun anehnya, di tengah semua itu, ada sebagian orang yang tetap tenang. Mereka tidak tenggelam dalam penderitaan, tidak pula larut dalam keluhan. Seakan-akan ada sesuatu yang mereka pahami, yang tidak dipahami oleh kebanyakan orang. Dalam khazanah laku batin Jawa, ada satu ungkapan yang sangat dalam maknanya. Sepira gedening sengsara yen tinampa amung dadi coba. Artinya kurang lebih, seberapapun besarnya penderitaan, jika diterima dengan kesadaran, ia hanya menjadi sebuah ujian. Kalimat ini tampak sederhana, tetapi bagi mereka yang benar-benar memahami laku batin, kalimat ini bukan sekadar nasihat moral. Ia adalah kunci cara pandang terhadap hidup. Karena sesungguhnya, yang membuat penderitaan terasa berat bukan hanya peristiwanya, melainkan cara manusia memaknainya. Dua orang bisa mengalami musibah yang sama. Yang satu hancur oleh rasa putus asa. Yang lain justru menjadi lebih kuat, lebih bijak, bahkan lebih dekat pada makna hidup. Mengapa bisa begitu? Apakah penderitaan memang bagian dari perjalanan jiwa manusia? Atau sebenarnya ada rahasia cara memandang sengsara yang telah lama diajarkan dalam kebijaksanaan Jawa? Dalam video ini, kita akan menyelami lebih dalam makna tersembunyi dari ungkapan tersebut. Bukan hanya sebagai kata-kata bijak, tetapi sebagai ilmu laku batin yang telah diwariskan turun-temurun oleh para leluhur. Kita akan menyingkap mengapa dalam filsafat Jawa, penderitaan sering disebut sebagai coba, bukan sekadar musibah. Bagaimana cara pandang ini membentuk ketahanan batin seseorang, dan mengapa orang yang mampu menerima justru sering menjadi manusia yang paling kuat dalam menghadapi kehidupan. Namun, ada satu hal yang jarang dibahas. Dalam laku batin yang lebih dalam, menerima bukan berarti pasrah tanpa usaha, dan sengsara bukan sekadar hukuman. Kadang, justru di balik penderitaan yang paling berat, tersimpan pelajaran paling berharga yang sedang membentuk jiwa manusia. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita sedang dihancurkan oleh penderitaan, atau sebenarnya sedang ditempa olehnya? Untuk memahami kedalaman ungkapan, sepira gedening sengsara yen tinampa amung dadi coba, kita perlu melihatnya bukan sekadar sebagai pepatah. Ia lahir dari tradisi panjang laku batin dalam kebudayaan Jawa. Sebuah tradisi yang selama berabad-abad lebih banyak diwariskan melalui pengalaman hidup daripada tulisan. Dalam kebudayaan Jawa kuno, hidup tidak pernah dipandang sebagai perjalanan yang bebas dari penderitaan. Justru sebaliknya, hidup dipahami sebagai proses penggemblengan jiwa. Para leluhur Jawa sering menggambarkan manusia seperti logam yang ditempa dalam api. Logam yang belum pernah dibakar akan tetap rapuh. Namun logam yang melewati panas dan pukulan palu akan berubah menjadi kuat dan tajam. Begitu pula manusia. Karena itu dalam banyak ajaran kebatinan Jawa, penderitaan tidak selalu dilihat sebagai sesuatu yang harus dilawan atau dihindari sepenuhnya. Ia sering dipahami sebagai coba, sebuah ujian yang mengungkap kualitas batin seseorang. Pandangan ini sebenarnya tidak muncul secara tiba-tiba. Ia terbentuk dari pertemuan berbagai lapisan kebijaksanaan, ajaran leluhur Nusantara, pengaruh spiritualitas Hindu-Buddha yang pernah berkembang di tanah Jawa, hingga nilai-nilai tauhid yang kemudian menyatu dalam budaya masyarakat. Namun, menariknya, meskipun latar belakang spiritualnya beragam, ada satu gagasan yang terus muncul berulang-ulang dalam filsafat Jawa. Manusia tidak bisa mengendalikan semua peristiwa hidup, tetapi manusia bisa mengendalikan cara hatinya menerima peristiwa itu. Inilah inti dari kata tinampa. Dalam bahasa Jawa, menerima bukan berarti menyerah tanpa daya. Tinampa lebih dekat pada makna menerima dengan kesadaran yang utuh tanpa memberontak secara batin terhadap kenyataan yang sudah terjadi.
Para pujangga Jawa lama sering menyebut sikap ini sebagai nrimo ing pandum. Namun banyak orang salah memahami konsep ini. Mereka mengira bahwa ajaran tersebut mengajarkan manusia untuk pasif, tidak berusaha, atau hanya pasrah pada nasib. Padahal makna aslinya jauh lebih dalam. Dalam laku batin yang sejati, seseorang tetap berusaha, tetap berjuang, tetapi tidak membiarkan hatinya tenggelam dalam keluhan, kebencian, atau penolakan terhadap takdir yang telah terjadi. Karena menurut kebijaksanaan Jawa, penolakan batin terhadap kenyataan justru akan memperberat penderitaan itu sendiri. Bayangkan seseorang yang jatuh ke dalam lumpur. Jika ia terus meronta dengan panik, lumpur itu justru akan semakin menjerat tubuhnya. Tetapi, jika ia menenangkan diri, memahami situasinya, lalu bergerak dengan kesadaran, ia bisa menemukan cara untuk keluar. Begitulah cara filsafat Jawa memandang sengsara. Penderitaan tidak selalu menghancurkan manusia. Seringkali yang menghancurkan adalah perlawanan batin yang tidak menerima kenyataan. Karena itu, para leluhur Jawa menanamkan pemahaman yang sangat halus. Jika penderitaan diterima dengan kesadaran, ia berubah menjadi coba, ujian yang mendewasakan jiwa. Namun, jika ditolak dengan kemarahan dan keluhan, ia berubah menjadi siksa batin yang berlipat-lipat. Dan disinilah letak rahasia yang jarang disadari banyak orang. Dari luar, dua orang bisa mengalami penderitaan yang sama, tetapi di dalam hatinya, mereka sebenarnya sedang menjalani dua perjalanan yang sangat berbeda. Satu sedang tenggelam dalam sengsara, yang lain sedang dituntun oleh ujian untuk bertumbuh. Lalu pertanyaannya menjadi lebih dalam. Bagaimana sebenarnya cara batin manusia mengubah sengsara menjadi coba? Untuk memahami bagaimana sengsara bisa berubah menjadi coba, kita harus terlebih dahulu memahami satu hal mendasar tentang manusia. Penderitaan tidak selalu berasal dari peristiwa. Seringkali ia lahir dari makna yang kita tempelkan pada peristiwa itu. Inilah rahasia pertama yang secara halus diajarkan dalam laku batin Jawa. Bayangkan dua orang petani yang mengalami gagal panen. Hujan datang terlalu lama, tanaman mati, dan hasil yang diharapkan hilang begitu saja. Petani pertama pulang dengan hati penuh kemarahan. Ia merasa hidup tidak adil. Ia mengutuk keadaan, menyalahkan nasib, bahkan merasa seluruh usahanya sia-sia. Petani kedua juga merasakan sedih. Ia juga kecewa. Tetapi setelah beberapa waktu, ia menarik napas panjang dan berkata dalam hatinya, "Iki mung coba, ana sing kudu daksinaoni. Ini hanya ujian. Ada sesuatu yang harus kupelajari." Kedua orang itu mengalami peristiwa yang sama. Namun, batin mereka menempuh jalan yang sangat berbeda. Yang pertama, memelihara luka. Yang kedua, mulai mencari makna. Dalam kebijaksanaan Jawa, titik inilah yang menentukan apakah sesuatu menjadi sengsara atau menjadi coba. Sengsara adalah penderitaan yang terus dipelihara oleh pikiran, sedangkan coba adalah penderitaan yang diterima sebagai bagian dari proses hidup. Para leluhur Jawa memahami bahwa hidup manusia berjalan dalam siklus yang tidak selalu bisa diprediksi. Ada masa padhang, ada masa peteng, ada terang, ada gelap, tetapi keduanya memiliki peran. Terang memberi rasa syukur, gelap memberi kedewasaan. Tanpa mengalami kesulitan, manusia seringkali hidup dalam ilusi bahwa dirinya sudah kuat, sudah bijak, sudah memahami kehidupan. Namun, ketika ujian datang, barulah terlihat sejauh mana keteguhan batinnya. Karena itu dalam banyak ajaran laku Jawa, ujian hidup sering dianggap sebagai cermin bagi jiwa manusia. Ia memantulkan apa yang sebenarnya tersembunyi di dalam hati. Apakah kesabaran atau kemarahan? Apakah keteguhan atau keputusasaan? Tetapi, ada satu hal yang sering luput dipahami. Menerima penderitaan bukan berarti manusia harus menyukai penderitaan itu. Bukan pula berarti manusia tidak boleh merasa sedih. Dalam laku batin yang sejati, perasaan sedih, kecewa,
bahkan tangisan adalah hal yang sangat manusiawi. Yang membedakan hanyalah satu hal. Apakah manusia berhenti di rasa sakit itu atau melangkah melampauinya? Orang yang tenggelam dalam sengsara biasanya terus bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Namun, orang yang melihatnya sebagai coba mulai bertanya dengan cara yang berbeda. Apa yang harus kupelajari dari ini? Pertanyaan kedua ini sederhana, tetapi sangat kuat. Ia mengubah posisi manusia dari korban keadaan menjadi pembelajar kehidupan. Dan ketika seseorang mulai melihat setiap ujian sebagai pelajaran, sesuatu yang menarik mulai terjadi. Beban batin perlahan menjadi lebih ringan. Bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena hatinya tidak lagi melawan kenyataan dengan penuh amarah. Para leluhur Jawa sering menggambarkan keadaan ini seperti air yang mengalir mengikuti bentuk sungai. Air tidak melawan batu yang menghalangi jalannya. Ia menyesuaikan diri, mengalir memutar, tetapi tetap bergerak menuju laut. Begitu pula manusia yang memahami laku batin ini. Ia tidak berhenti berusaha. Ia tidak menyerah pada hidup. Namun, hatinya tidak dipenuhi perlawanan terhadap apa yang sudah terjadi. Di titik inilah penderitaan mulai berubah bentuk. Yang tadinya terasa seperti hukuman, perlahan menjadi latihan bagi jiwa. Tetapi pemahaman ini masih baru permukaan. Karena dalam ajaran batin Jawa yang lebih dalam, sengsara bukan hanya sekadar ujian kesabaran. Kadang, ia hadir sebagai alat untuk membuka kesadaran manusia. Dan di balik ujian yang paling berat sekalipun, sering tersembunyi sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang terlihat di permukaan. Pertanyaannya sekarang menjadi semakin dalam. Mengapa justru melalui penderitaan manusia sering menemukan kebijaksanaan yang tidak pernah ia temukan dalam kenyamanan? Di bagian berikutnya, kita akan menyelami lapisan yang lebih tersembunyi dari makna ini. Sebuah paradoks dalam kehidupan yang telah dipahami oleh para pelaku laku batin sejak zaman dahulu. Di titik ini, kita mulai memasuki lapisan yang lebih dalam dari ungkapan tadi. Karena dalam laku batin Jawa, penderitaan tidak hanya dipandang sebagai ujian kesabaran. Seringkali ia juga dipahami sebagai cara hidup membangunkan kesadaran manusia. Ada sebuah paradoks yang sudah lama disadari oleh para leluhur. Ketika hidup terlalu nyaman, manusia sering lupa diri. Tetapi ketika hidup mengguncangnya, manusia mulai mencari makna. Perhatikan perjalanan banyak orang dalam hidup. Saat segalanya berjalan lancar, rezeki cukup, kesehatan baik, hubungan harmonis, manusia jarang berhenti untuk merenung. Hari-hari berlalu begitu saja, tanpa banyak pertanyaan tentang makna hidup. Namun, ketika kesulitan datang, sesuatu dalam diri manusia mulai bergerak. Ia mulai bertanya, "Mengapa ini terjadi? Apa yang salah dalam langkahku? Apa yang sebenarnya penting dalam hidup?" Pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul bukan dari kenyamanan, tetapi dari guncangan batin. Karena itu dalam kebijaksanaan Jawa lama, sengsara kadang dianggap sebagai panggilan untuk sadar. Bukan berarti manusia harus mencari penderitaan. Tetapi ketika penderitaan datang, ia bisa menjadi pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Para pelaku laku batin sering mengatakan bahwa ujian memiliki dua wajah. Bagi orang yang menolak kenyataan, ujian menjadi beban yang mematahkan hati. Tetapi bagi orang yang mampu melihatnya dengan kesadaran, ujian bisa berubah menjadi guru kehidupan. Namun, disinilah muncul kesalahpahaman yang cukup sering terjadi. Banyak orang mengira bahwa menerima penderitaan berarti membiarkan diri terus berada dalam keadaan sulit. Seolah-olah manusia tidak boleh berusaha mengubah nasibnya. Padahal, dalam laku Jawa yang sejati, penerimaan bukanlah bentuk kelemahan. Justru ia adalah fondasi kekuatan batin. Bayangkan seseorang yang menghadapi badai besar di laut. Jika ia panik dan melawan arah ombak dengan keras, kapalnya bisa terbalik. Tetapi, jika ia memahami arah angin dan gelombang,
ia bisa menyesuaikan layar dan tetap melanjutkan perjalanan. Menerima kenyataan adalah seperti membaca arah angin kehidupan. Bukan menyerah, tetapi memahami situasi sebelum melangkah. Dan dari sinilah muncul kebijaksanaan lain yang sering diajarkan secara diam-diam dalam laku batin Jawa. Sengsara seringkali tidak datang untuk menghancurkan manusia, tetapi untuk mengikis sesuatu dalam dirinya. Mengikis kesombongan, mengikis kelekatan yang berlebihan, mengikis ilusi bahwa manusia sepenuhnya mengendalikan hidupnya. Ketika lapisan-lapisan itu mulai terkikis, manusia sering menemukan sesuatu yang baru dalam dirinya. Ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Inilah yang oleh para leluhur sering disebut sebagai kekuatan batin yang sejati. Orang yang belum pernah mengalami ujian besar sering merasa dirinya kuat, tetapi kekuatan itu belum benar-benar teruji. Sebaliknya, orang yang telah melewati berbagai kesulitan sering memiliki ketenangan yang berbeda. Ia tidak mudah goyah oleh perubahan hidup karena ia sudah mengetahui satu hal penting, bahwa badai hidup datang dan pergi. Dan justru dari badai itulah ia belajar berdiri lebih tegak. Namun ada satu lapisan terakhir yang sangat halus dalam pemahaman ini. Dalam laku batin yang lebih dalam, menerima sengsara sebagai coba bukan hanya tentang kesabaran atau ketahanan mental. Ia juga tentang menyadari bahwa setiap peristiwa dalam hidup membawa pesan tertentu bagi perjalanan jiwa manusia. Tidak semua pesan itu langsung terlihat. Kadang manusia baru memahaminya bertahun-tahun kemudian. Tetapi ketika seseorang mulai memandang hidup dengan cara ini, sesuatu berubah dalam hatinya. Ia tidak lagi melihat ujian sebagai musuh. Ia mulai melihatnya sebagai bagian dari perjalanan menuju kedewasaan batin. Dan di titik inilah ungkapan tadi mulai benar-benar terasa maknanya. Sepira gedening sengsara yen tinampa amung dadi coba. Seberapapun besar penderitaan, jika diterima dengan kesadaran, ia hanya menjadi ujian yang sedang membentuk manusia. Lalu pertanyaannya sekarang menjadi sangat praktis. Bagaimana cara menerapkan pemahaman ini dalam kehidupan sehari-hari ketika kita benar-benar sedang berada di tengah kesulitan? Di bagian berikutnya, kita akan melihat bagaimana laku batin ini bisa diterapkan secara nyata agar sengsara tidak hanya menjadi cerita penderitaan, tetapi menjadi jalan menuju kematangan jiwa. Memahami makna sepira gedening sengsara yen tinampa amung dadi coba secara filosofis memang penting. Namun, dalam laku Jawa, pemahaman tidak berhenti pada kata-kata. Ia harus diterapkan dalam sikap hidup sehari-hari. Karena sesungguhnya, ujian hidup tidak datang dalam bentuk teori. Ia datang dalam bentuk kenyataan, kehilangan, kegagalan, konflik, atau kekecewaan yang benar-benar dirasakan oleh hati manusia. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mempraktikkan sikap menerima itu tanpa menjadi lemah? Dalam tradisi laku batin Jawa, ada beberapa sikap yang sering diajarkan secara halus. Yang pertama adalah eling, kesadaran batin. Ketika kesulitan datang, manusia sering langsung bereaksi dengan emosi yang kuat, marah, kecewa, atau putus asa. Reaksi ini sangat manusiawi. Tetapi, jika emosi itu dibiarkan menguasai seluruh pikiran, penderitaan akan terasa berlipat-lipat. Karena itu orang yang menjalani laku batin dilatih untuk berhenti sejenak, menarik napas, menenangkan pikiran, lalu bertanya dalam hati, apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam diriku? Kesadaran sederhana ini sering menjadi langkah pertama untuk mengubah sengsara menjadi coba. Karena ketika hati mulai tenang, manusia bisa melihat situasi dengan lebih jernih. Sikap kedua adalah sabar yang aktif. Sabar dalam kebijaksanaan Jawa bukan berarti diam tanpa usaha. Sabar adalah kemampuan untuk tetap teguh dalam proses, meskipun hasilnya belum terlihat. Seorang petani yang menanam padi tidak bisa memaksa benih tumbuh dalam satu malam. Ia harus menunggu musim, merawat tanah, dan menjaga tanaman dari gangguan. Begitu pula dengan kehidupan. Ada masalah,
yang memang membutuhkan waktu untuk diselesaikan. Dalam keadaan seperti itu, kesabaran menjadi kekuatan yang menjaga manusia agar tidak terburu-buru mengambil keputusan yang justru memperburuk keadaan. Sikap ketiga adalah nglakoni kanthi ikhlas, menjalani dengan hati yang lapang. Ikhlas di sini bukan berarti tidak peduli terhadap hasil, tetapi melakukan yang terbaik tanpa terus-menerus membebani diri dengan penyesalan terhadap masa lalu atau ketakutan berlebihan terhadap masa depan. Orang yang mampu bersikap seperti ini biasanya memiliki batin yang lebih ringan. Ia tetap berusaha, tetapi tidak tersiksa oleh pikirannya sendiri. Dan menariknya, banyak orang yang akhirnya menyadari sesuatu setelah melewati ujian hidup. Hal-hal yang dulu terasa seperti musibah besar, ternyata membawa perubahan penting dalam hidup mereka. Ada yang menjadi lebih bijak, ada yang menemukan arah hidup baru, ada pula yang justru menjadi lebih dekat dengan nilai-nilai kebaikan. Inilah salah satu misteri kehidupan yang sering dibicarakan oleh para pelaku laku batin. Terkadang, manusia baru memahami makna sebuah peristiwa setelah ia berhasil melewatinya. Karena itu dalam laku Jawa, seseorang diajarkan untuk tidak terlalu cepat menilai apakah suatu peristiwa benar-benar buruk atau tidak. Apa yang hari ini terasa sebagai kesedihan, bisa saja suatu hari nanti ternyata menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup. Dengan memahami cara pandang ini, manusia tidak lagi mudah tenggelam dalam keputusasaan. Ia belajar melihat hidup sebagai perjalanan yang penuh pelajaran. Dan ketika ujian datang lagi, karena hidup memang tidak pernah sepenuhnya bebas dari ujian, ia sudah memiliki bekal batin untuk menghadapinya dengan lebih tenang. Bukan karena hidupnya menjadi lebih mudah, tetapi karena hatinya menjadi lebih kuat. Namun, sebelum kita menutup pembahasan ini, ada satu pertanyaan terakhir yang patut direnungkan. Jika setiap ujian sebenarnya membawa pelajaran, maka pelajaran apa yang sedang disampaikan oleh kehidupan kepada kita hari ini? Di bagian terakhir nanti, kita akan merangkum kembali kebijaksanaan ini dan melihat bagaimana ungkapan sederhana dari leluhur Jawa tersebut menyimpan makna yang begitu dalam bagi perjalanan manusia. Pada akhirnya, ungkapan Jawa ini tampak sederhana, tetapi menyimpan kedalaman yang luar biasa. Sepira gedening sengsara, yen tinampa among dadi coba. Seberapapun besar penderitaan, jika diterima dengan kesadaran, ia hanya menjadi sebuah ujian. Bukan berarti hidup akan selalu mudah. Bukan pula berarti manusia tidak akan merasakan sakit, kecewa, atau kehilangan. Setiap manusia pasti pernah merasakan fase gelap dalam hidupnya. Ada masa ketika jalan terasa buntu. Ada masa ketika usaha seolah tidak membuahkan hasil. Ada pula saat ketika seseorang merasa sendirian menghadapi beban hidup. Namun, kebijaksanaan para leluhur Jawa mengingatkan satu hal yang sangat halus, yang menentukan berat atau tidaknya penderitaan seringkali bukan hanya peristiwanya, tetapi cara hati manusia memaknainya. Jika hati terus menolak kenyataan, sengsara akan terasa semakin menekan. Tetapi, jika hati belajar menerima dengan kesadaran, penderitaan itu perlahan berubah menjadi proses pendewasaan jiwa. Dari ujian lahir kesabaran, dari kesabaran lahir keteguhan, dan dari keteguhan lahir kebijaksanaan. Banyak orang yang setelah melewati masa-masa sulit justru berkata sesuatu yang menarik. Ternyata tanpa ujian itu, aku tidak akan menjadi diriku yang sekarang. Seolah-olah kehidupan memang memiliki cara tersendiri untuk membentuk manusia. Kadang melalui kegagalan, kadang melalui kehilangan, kadang melalui kesulitan yang awalnya terasa sangat berat. Tetapi bagi mereka yang mampu melihatnya dengan hati yang jernih, setiap ujian sebenarnya adalah bagian dari perjalanan menuju kedewasaan batin. Karena itu, ketika hidup kembali menghadirkan kesulitan, mungkin ada baiknya kita berhenti sejenak, menarik napas, dan mengingat kembali kebijaksanaan lama ini. Mungkin ini bukan sekadar penderitaan. Mungkin
Ini adalah coba, ujian yang sedang membentuk diri kita. Dan sekarang, pertanyaannya untuk kita semua. Apakah kita akan terus memandang ujian hidup sebagai sengsara